Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak lupa kita ucapkan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan kita kesehatan hingga pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Lasri Nurmaidah Hutagaul sebagai moderator kelompok 3. Sebelumnya, saya berterima kasih banyak kepada Bapak Dian Saputra sebagai dosen pembimbing mata kuliah auditing 1 dan kepada teman-teman semua karena masih memberikan kesempatan kami untuk mempresentasikan materi hari ini. Nah, teman-teman tahu nggak apa yang mau kami bahas? Nah, ini dia. Materi yang mau kami bahas hari ini adalah tentang aset tetap. Nah, teman-teman semua udah pada tahu belum apa itu aset tetap? Nah, yang belum tahu nih, kita bahas sama-sama yuk. Kita langsung aja. Untuk pembahasan yang pertama akan dibahas oleh teman kita yaitu Nurul Israyuni. Kepada Nurul Israyuni kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, di presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian aset tetap. Mungkin saja sebagian dari teman kita ada yang nggak tahu apa itu aset tetap. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan apa itu aset tetap supaya teman-teman yang nggak tahu bisa tahu apa itu aset tetap. Aset tetap itu adalah aset yang berwujud yang dimiliki untuk digunakan produksi dalam penyediaan barang dan jasa. Dan dia itu untuk disewakan ke pihak lain dengan tujuan administratif, tetapi dia itu lebih dari 1 tahun atau 1 periode. Atau teman-teman juga bisa mengerti dengan pengertian satu ini. Aset tetap itu merupakan aset yang berwujud atau hartanya itu nampak fisiknya dan dimiliki oleh perusahaan, tetapi dia digunakan untuk memproduksi penyediaan barang dan jasa. Nah, apa aja contoh dari aset tetap itu? Kita bisa lihat contohnya itu seperti gedung, kemudian mesin, kendaraan bermotor, terus perlengkapan kantor, komputer, dan lain-lain. Untuk pembahasan yang kedua akan kita serahkan kepada teman kita Ica Novianti. Kepada Ica Novianti kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ica Novianti. Baiklah teman-teman, dari penjelasan teman saya Yuni sebelumnya tentang pengertian aset tetap, saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang sifat atau ciri aset tetap. Sifat atau ciri aset tetap itu ada 3. Yang pertama, tujuan dari pembeliannya bukan untuk diperjualbelikan sebagai barang dagangan, akan tetapi digunakan sebagai kegiatan operasi perusahaan. Mengapa begitu? Karena dari pengertian yang Yuni jelaskan tentang aset tetap, yaitu aset yang berwujud, yang berupa barang atau jasa yang disewakan ke pihak lain, bukan untuk diperjualbelikan. Kita ambil contoh, misalnya mobil yang dimiliki PTA adalah sebagai produsen mobil. Hasil produksi atau pembuatan mobil yang untuk dijual digolongkan sebagai persediaan barang dagangan. Sedangkan mobil yang untuk antar jemput karyawan digunakan oleh direksi atau para manajer dan digolongkan sebagai aset tetap. Sifat atau ciri yang kedua yaitu mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Mengapa? Karena ini merupakan salah satu alasan mengapa aset tetap tersebut harus disusutkan, di mana biaya penyusutan itu merupakan
alokasi dari biaya penggunaan aset tetap selama masa manfaatnya. Dan aset tetap tersebut harus dicajikan secara sistematis, rapi, dan juga teratur, dan diterapkan secara konsisten. Sifat atau ciri yang ketiga yaitu jumlahnya cukup material, di mana ini merupakan salah satu alasan mengapa perusahaan harus memiliki kebijakan kapitalisasi. Mengapa? Karena perusahaan tersebut harus bisa membedakan yang mana capital expenditure dan revenue expenditure. Dan capital expenditure itu merupakan suatu pengeluaran modal yang material tetapi memiliki masa manfaat hanya 1 tahun. Dan revenue expenditure itu merupakan pengeluaran modal yang tidak material tetapi memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Misalnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan selebihnya. Baiklah teman-teman, kita ambil contoh. Misalnya perusahaan B ingin membeli meja kantor. Harga meja kantor 1 unitnya itu kurang dari 500.000. Bagi perusahaan besar, ini merupakan revenue expenditure, tetapi bagi perusahaan kecil, ini merupakan capital expenditure. Untuk pembahasan yang ketiga, akan kita serahkan kepada saudari imut kita, yaitu Sarah. Kepada saudari Sarah, kami persilahkan. Baiklah teman-teman, sebelum saya menjelaskan materinya, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Sarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pemeriksaan aset tetap. Nah, tujuan pemeriksaan aset tetap itu terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas aset tetap. Yang kedua, untuk memeriksa aset tetap yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca betul-betul ada atau masih digunakan dan dimiliki perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam tahun berjalan atau periode yang diperiksa betul-betul merupakan suatu capital expenditure. Yang keempat, untuk memeriksa apakah disposal atau penarikan aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Nah, selanjutnya, poin yang kelima sampai ke-7 akan dibahas oleh Aditya Saputra. Untuk pembahasan yang keempat, akan kita serahkan kepada saudara Aditya Saputra. Kepada Aditya Saputra, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sambungan penjelasan dari teman saya tentang tujuan pemeriksaan aset tetap. Yang kelima, suatu perusahaan ingin memeriksa persediaan penyusutan dalam tahun ke tahun. Jadi perusahaan tersebut harus memeriksa sesuai dengan SAK apakah persediaan penyusutan tersebut sudah benar dan apakah sudah konsisten. Yang keenam, maksudnya di situ kan aset tetap itu adalah aset yang berwujud. Maka dari itu aset tetap tersebut bisa dijadikan barang jaminan, contohnya emas. Yang ketujuh hampir sama dengan yang kelima. Misalnya suatu perusahaan ingin memeriksa penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan tersebut harus sesuai dengan SAK. Maksudnya di situ penyajian tersebut harus teratur, sistematis, dan rapi. Untuk pembahasan yang kelima, akan kita serahkan kepada saudara Rizal Amri. Kepada saudara Rizal Amri, kami persilakan. Saya Rizal Amri ingin membawakan materi tentang prosedur aset tetap. Prosedur aset tetap yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas aset tetap, di mana biasanya seorang auditor menggunakan internal control questionnaires atau SEQ. 1. Digunakannya anggaran untuk penambahan aset tetap. Jika ada aset tetap yang ingin dibeli tetapi belum tercantum di anggaran, maka aset tetap tersebut tidak boleh dibeli terlebih dahulu. Yang kedua, setiap penambahan dan penarikan aset tetap.
terlebih dahulu harus diotorisasi oleh pejabat berwenang. Yang ketiga, adanya kebijakan tertulis dari manajemen mengenai capitalization dan depreciation policy. Yang keempat, diadakannya kartu aset tetap atau sumber buku besar aset tetap yang mencantumkan tanggal pembelian, nama supplier, harga perolehan, metode, dan presentasi penyusutan, jumlah penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset tetap. Yang kelima, setiap aset tetap diberi nomor kode. Yang keenam, minimal setahun sekali dilakukan inventarisasi atau pemeriksaan fisik aset tetap. Kondisi dari aset tetap. Yang ketujuh, bukti-bukti pemilikan aset tetap disimpan di tempat yang aman. Yang kedelapan, aset tetap yang diasuransikan dengan jumlah insuran copyright atau nilai pertanggungan yang cukup. Prosedur yang kedua, minta kepada klien top schedule serta supporting schedule aset tetap yang berisikan saldo awal, penambahan serta pengurangan dan saldo akhir, baik untuk harga, perolehan, maupun akumulasi penyusutan. Prosedur yang ketiga, periksa voting atau cross votingnya dan cocokkan totalnya dengan general ledger atau sub ledger, saldo awal dengan working paper per tahun lalu. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari saya yang bernama Lasri Nurmaida Hutagaul. Untuk pembahasan yang keenam akan dibahas oleh saya sendiri. Nah, teman-teman, di sini Lasri bakal ngelanjut apa yang udah dijelasin sama teman kita Rizal Amri tadi tentang prosedur audit. Dimana yang keempat ada vouch penambahan serta pengurangan aset tetap. Nah, untuk penambahan aset tetap, selain diperhatikannya otorisasi dan kelengkapan supporting dokumentasi, kita juga harus memperhatikan apakah penambahan tersebut sudah dicantumkan dalam anggaran atau belum. Nah, untuk pengurangan aset tetap, kita juga harus memperhatikan apakah jurnal entry-nya benar atau tidak. Teman-teman, Lasri ada contoh nih. Contohnya kayak gini. Mesin dengan harga perolehan sebesar 100 juta rupiah dan akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal penarikan sebesar 80 juta rupiah dan dijual sebesar 30 juta rupiah secara tunai. Di sini ada cara pengerjaannya nih. Kita lihat sama-sama. Jurnal entry yang seharusnya adalah kas di debit sebesar 30 juta rupiah, akumulasi penyusutan mesin di debit sebesar 80 juta rupiah, mesin sebesar 100 juta rupiah di kredit, dan laba penjualan aset tetap 10 juta rupiah di kredit. Di sini sering banget perusahaan mencatat transaksi tersebut dengan mendebit kas sebesar 30 juta rupiah dan mengkredit mesin sebesar 30 juta rupiah juga. Nah, selanjutnya, auditor juga harus memperhatikan dan memeriksa apakah kas yang dicatat sebesar 30 juta tersebut telah diterima oleh perusahaan dan dicatat ke buku penerimaan kas. Yang kelima, ada pemeriksaan fisik dari aset tetap, di mana kita harus memeriksa atau memperhatikan kondisi di dalamnya apakah masih dalam keadaan baik ataupun sudah rusak. Tentang pemeriksaan fisik aset tetap, secara tes basis mengutarakan dua pendapat, yaitu yang pertama, yang dites hanya penambahan dalam tahun berjalan yang jumlahnya besar. Nah, di sini penjelasannya memang cara ini akan lebih cepat pelaksanaannya, namun dia pun memiliki kelemahan. Apa itu kelemahannya? Ya, jika ada aset tetap yang udah lama kita beli dan udah nggak kita pakai lagi, tapi masih tercantum dalam daftar aset tetap, maka dengan cara ini kita nggak akan pernah tahu kebenarannya. Yang kedua, diutamakan penambahan aset tetap yang baru beserta aset tetap yang udah lama. Yang keenam, pemeriksaan bukti kepemilikan aset tetap. Nah, di mana dalam hal ini kita akan mencocokkan nomor mesin, kesis, nomor kepolisian yang ada pada
BPKB, STNK yang terdapat pada kendaraan. Nah, yang selanjutnya ada surat-surat gedung, surat-surat tanah, dan kendaraan atas nama perusahaan. Untuk pembahasan yang ketujuh akan diserahkan kepada Saudara Yuki Sanjaya. Kepada Yuki Sanjaya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuki Sanjaya akan melanjutkan penjelasan dari Lasri Numaida Utagaul tentang prosedur pemeriksaan aset tetap. Dalam prosedur pemeriksaan aset tetap, kita harus mempelajari dan memeriksa apakah depreciation polisnya konsisten dengan tahun sebelumnya. Misalnya perhitungan menggunakan sideline. Tentang polis dan capitalization tersebut ada beberapa kemungkinan. Yang pertama berdasarkan jumlahnya, berdasarkan manfaatnya, dan juga campuran antara jumlah dan masa manfaatnya. Sedangkan tentang polis dari penyusutan ada beberapa kemungkinan. Apakah penyusutan tersebut dimulai daripada tanggal pembelian, tanggal pemakaian, juga kita perlu ketahui masa penyusutannya. Misalnya tanggal pembelian 1 sampai 15 dihitung 1 bulan penuh. Sedangkan 16 sampai 30 dihitung setengah bulan. Dan selanjutnya analisis perkiraan repair dan maintenance. Harus kita perhatikan kemungkinan klien untuk memperkecil laba dan mencatat kapital sebagai revenue expenditure. Dan pemeriksaan kecukupan insurance coverage dalam artian jangan sampai terlalu kecil atau terlalu besar. Jika terlalu kecil, ada bahaya bahwa jika terjadi kebakaran, ganti rugi perusahaan asuransi tidak mencukupi untuk membeli aset tetap, misalkan gedung atau mesin yang baru sehingga mengganggu kegiatan operasi perusahaan. Tentang penilaian cukup tidaknya insurance coverage tersebut adalah atas dasar jumlah yang mendekati harga pasar. Untuk pembahasan yang ke-8 akan kita serahkan kepada Saudari Sri Elianti Colia. Kepada Sri Elianti Colia kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Sri Elianti Colia. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya oleh Saudara Yuki Sanjaya dalam prosedur pemeriksaan aset tetap. Saya harap teman-teman sudah paham ya materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tersebut. Penyusutan ini biasanya dari aset tetap yang dapat disusutkan, contohnya seperti gedung, kendaraan, dan sebagainya. Dan bisa juga fixed asset yang tidak dapat disusutkan seperti tanah hak milik. Penyusutan ini tidak berlaku untuk tanah karena kegunaan dan kemampuan menghasilkan pendapatan pada umumnya tetap utuh dari waktu ke waktu. Tetapi bila sebidang tanah tersebut terdapat kandungan tambang, maka hasil dari tambang tersebut dapat disusutkan atau biasa dikenal dengan istilah depresi. Pasti teman-teman sudah agak lupa depresi itu apa. Pengertian dari depresi adalah penyusutan yang terjadi pada benda yang bersifat alami dan tidak dapat diperbaharui. Apabila tanah tersebut merupakan tanah dengan hak guna bangunan, maka tanah tersebut tidak dapat disusutkan. Maka auditor harus memeriksa akurasi dari perhitungan penyusutan yang dibuat oleh klien dan ketetapan alokasi biaya penyusutan sebagai bagian dari biaya produksi tidak langsung
biaya umum dan administrasi, serta biaya penjualan. 11. Memeriksa notulen rapat, perjanjian kredit, dan konfirmasi dari bank untuk memeriksa apakah ada aset yang dijadikan jaminan atau tidak. Dan untuk pembahasan yang ke-9 akan kita serahkan kepada saudari Rika Mustika. Kepada Rika Mustika kami persilahkan. Sebelum saya melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, saya akan mengulangi pembahasan sebelumnya, yaitu tentang tes perhitungan penyusutan dan alokasi biaya penyusutan aset tetap. Penyusutan ini biasanya dari aset tetap yang disusutkan, contohnya seperti gedung kantor. Ada juga aset tetap yang tidak bisa disusutkan, contohnya seperti tanah hak milik. Selanjutnya, periksa notulen rapat, perjanjian kredit, dan jawaban konfirmasi dari bank untuk memastikan ada aset tetap yang dijadikan jaminan atau tidak. Yang ke-12, periksa komitmen yang dibuat oleh perusahaan untuk mengecek atau memastikan ada tidaknya perusahaan membeli atau menjual aset tetap. Yang ke-13, periksa contraction in progress. Terkait pekerjaan dalam proses, lakukan pemeriksaan ketepatan nilai pertambahan yang akan ditransfer ke aset tetap. Yang ke-14, periksa lease agreement. Jika ada aset yang diperoleh dari leasing, maka harus diperiksa apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi leasing. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Dan yang terakhir, pembahasan yang terakhir akan dibahas oleh saudara Ade Junianda Saputra. Kepada Ade Junianda Saputra kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Junianda Saputra akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Rika Mustika tentang prosedur aset tetap. Prosedur aset tetap selanjutnya adalah periksa apakah ada aset yang dijaminkan. Jika ada aset tetap yang dijaminkan yang berhak atas persetujuan pemilikan yang diterima atau disimpan di bank, maka auditor harus menyetujui tanda terima yang diterima dari bukti kepemilikan. Selain itu, jika ada aset tetap yang disetujui, harus disetujui dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, periksa penyajian aset tetap dalam laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan SAK, ETAP, dan IFRS, baik di posisi keuangan atau biaya dan akumulasi penyusutan, dan di laporan laba rugi atau biaya penyusutan dicantumkan sesuai dengan laporan keuangan secara rinci dan lengkap. Yang disetujui tadi berlaku buat pengulangan berulang atau penugasan berulang, maka dititik beratkan pada pemeriksaan transaksi di tahun berjalan ataupun di periode yang akan diterima. Nah, teman-teman udah pada dengarkan hasil presentasi kami hari ini? Untuk selanjutnya kami akan buka sesi pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya kami persilahkan. Nah, untuk video ini kami akan mengakhiri. Apabila ada salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyusutan ini biasanya dari aset tetap yang dapat disebutkan